Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Monggo kula lan panjenengan sedaya tansah meningkatkan ketakwaan kula panjenengan sedaya wonten ngarsanipun Allah, meningkat dalam ibadah, meningkat dalam amaliyah, meningkat dalam segala hal kebaikan. Itu kita nambah tua harus nambah kita tingkatkan, jangan sampai nambah lemah. Salawat serta salam terus mugi keatur tumarang junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mendapat limpahan rahmat dan bisa mensyafaati umat dan umat-umat yang terdahulu. Mudah-mudahan kula panjenengan juga mendapat syafaat dari beliau, Allahumma amin. Ayat ke 141. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najaynakum min 'ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Wa idnajainakum lan ing dalem mangsane nyelametaken ingsun kum ing sira kabeh min ali fir'aun saking kaum fir'aun yasumunakum khali nginjepaken kaum fir'aun kum ing sira kabeh su'al adab ing alani siksa yuqattiluna padha mateni kaum fir'aun abna'akum ing pira-pira anak lanang sira kabeh wa yastahyuna lan padha nguripaken sapa kaum Fir'aun nisya'akum ing pira-pira wadon anak wadon sira kabeh wa fi dzalikum lan iku tetep ing dalem kono-kono keselamatan balaun utawi ujian min rabbikum saking pangeran sira kabeh azim kang gedhe. Wahai orang-orang Bani Israel, ingat dan bersyukurlah kepada Allah karena nenek moyang panjenengan yang tertindas oleh Fir'aun dan bala tentaranya membunuh anak-anak sampeyan yang laki-laki dan menghidupkan yang perempuan. Itu suatu bala yang sangat besar yang ditimpakan Allah kepada orang-orang Bani Israel. Mudah-mudahan panjenengan bisa syukur atas ujian yang diberikan Allah kepada sampeyan. Maksudnya ayat ini adalah ngelingaken marang wong Yahudi Madinah supaya nyukuri lan nyukupi keselamatane leluhure kabeh saking Fir'aun, tidak lagi menyembah kepada berhala atau pedet-pedet yang dari emas sehingga mengembalikan dia di dalam kemusyrikan, dan dia harus percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Ayat ini memang diturunkan di Madinah, dan di Madinah itu bercampur dengan orang-orang Yahudi Madinah. Gini. Itu yang didawukan Allah. Jadi setiap bala yang diberikan pasti ada hikmahnya. Kalau dia bersabar, dia akan mendapat pahala. Kalau dia kufur, dia akan mendapat siksa. Dia bersabar akan diangkat derajatnya,
dan dihilangkan bala itu dan ditambahkan beberapa rahmat dan nikmat kepadanya. Wa wa'adna lan janji ingsun Musa ing Nabi Musa salasina ing mangsa 30 lailan apane bengi. Wa atmamna lan nyampurnaaken ingsun ing salasin bi asrin kelawan 10 dina fatamma mongko sempurna miqatu apa mangsa janjine Rabbi pangeran sira pangeran Nabi Musa arba'ina lailan kali tetep ing dalem 40 dina 40 bengi. Wa qala lan dawuh sapa Musa Nabi Musa li akhihi marang dulure Nabi Musa Harun iku Nabi Harun akhlufni anggateaken sira ni ing ingsun fi qaumi ing dalem kaum ingsun wa aslih li lan gawe bagus sira wala tattabi lan ojo anut sira sabilal mufsidin ing dalem dalane wong kang gawe kerusakan. Menurut ahli tafsir Nabi Musa dijanjeni oleh Allah akan mendapatkan tuntunan hidup yaitu berupa kitab sebagai tuntunan hidupnya orang-orang Bani Israel. Maka Nabi Musa disuruh berhalawat topo nyepi ngene iki menyendiri di Gunung Turisin. Dari Gunung Turisin ini Nabi Musa berpesan kepada Nabi Harun saudaranya Nabi Musa, ngene iki Harun, umat ini semen jogo, umat ini adalah kamu openi ngene iki tak tinggal selama 40 hari ngene iki akan mendapatkan kitab dari Allah sebagai tuntunan umat-umat ini. Maka Nabi Harun yang menjadi wakil dari Nabi Musa ini mengajak, mendampingi, mengasuh, mengarahkan kepada kaum-kaumnya gini di dalam 40 hari ini. Maka Nabi Musa gini munggah nang Gunung Turusin untuk berhalawat, untuk mendekatkan diri kepada Allah selama 30 hari ditambah 10 hari. Nabi Musa khalawatnya di sana itu siang puasa, malam juga puasa dan tidak tidur selama sekian hari. Itu sudah diparingi kekuatan oleh Allah. Mungkin ini. Jadi poso wisol itu diharamkan kalau kepada umat-umat nabi, umat-umatnya para nabi, tapi kalau untuk para rasul dan nabi poso wisol ini diperbolehkan. Namanya wisol itu sambung gini hari ini sambung hari besok gini siangnya dia berzikir kepada Allah dan berpuasa, malamnya dia berzikir kepada Allah dan berpuasa gini selama 30 hari. 30 hari ini gini Nabi Musa ini nyalai kodratnya sebagai perintah dari Allah gini melihat bau mulutnya ini sudah tidak enak selama 30 hari ini. Maka Nabi Musa bersiwakan berseni lesane ini dengan siwak dengan kayu arak itu gini. Maka ditegur oleh para malaikat, ya Musa, kalau saya mendampingimu di dalam gua ini gini bau satu gua ini gini berbau misik, sekarang berbau tidak enak karena Anda sudah ceroboh untuk nopo niki siwakan di dalam 30 hari itu. Maka Allah perintahkan menambahkan 10 harinya lagi sampai 40 hari.
hari. Ini khalawatnya Nabi Musa alaihissalam. Kalau khalawatnya kanjeng Nabi Muhammad ngene iki di Gua Hira, di Gunung Nur, ngene iki Gunung Nur. Di sana kanjeng Nabi berkhawalat juga 40 hari dia mendapatkan Iqra bismi rabbikal alaq. Ngene iki. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani khalawatnya di tengah laut, ngene iki, dengan perahunya tidak membawa bekal apapun. Kok bisa hidup? Allah yang menghidupkan mereka. Nih ukurannya manusia telung dino telung bengi gak mangan gak minum itu sudah tidak kuat, tapi para nabi para rasul itu sangat diistimewakan oleh Allah gini, dan dia kuat melaksanakan untuk bertakarrub kepada Allah. Makanya kalau panjenengan ini paling tidak ya harus menyendiri telung dino kuat, pitung dino kuat, gini selikur dino kuat, 40 dino kuat, ya, agar mendapat agar apa ini mengeluarkan nurnya, cahayanya dalam apa ini diri seseorang yang berkhalawat takarrub kepada Allah. Walamma jaa Musa mun qatat kalane teko sapa Nabi Musa limikotina ing mangsane janji ingsun wa kallamahu moko ngendika ing Musa robbahu sapa pangerane Nabi Musa yaitu Allah. Qala moko matur sapa Musa Rabbi do pangeran ingsun ini setuhune ingsun undur ilaik kepengin mirsani ingsun ilaika dumateng panjenengan zat panjenengan. Qala mongko dawuh sapa Allah lam taroni ora bakal weruh ni ing ingsun Musa walakin lan tetapine undur ilaiya ningalono sira ila jabalin marang gunung iku fa inistaqarra mongko lamun netep apa jabal maka nau ing dalem panggonane gunung mau fasaufa taroni mongko bakal kuat weruh sira taroni ing ingsun. Falamma tajalla mongko tatkalane ngedeng robbau sapa pangerane Musa li jabalin marang gunung ja'alahu mongko dadekaken sapa robba ing jabal lakan iku hancur wa kharramu lan jungkel Musa sapa Nabi Musa doyikon kali kalenger. Falamma afaqa mongko tatkalane waras sapa Musa qala mongko matur sapa Nabi Musa subhanaka maha suci panjenengan tubtu tobat kula ilaika marang panjenengan wa anna lan tumat lan utawi kula awal mukminin iku kawitane tiang-tiang kang padha iman. Tatkalane Nabi Musa sudah khalawat 40 hari, yang diinginkan Nabi Musa kan mendapatkan kitab dari Allah sebagai tuntunan kepada kaumnya. Lah selama 40 hari sudah sampai pada 40 hari itu Nabi Musa kepingin ningali zatnya Allah yang memberikan kitab secara langsung kepada Nabi Musa. Maka dikatakan oleh Allah qala lam taroni walakin dur ila jabalin fa in istaqarra makanahu fasawfa taroni. Jadi Gusti Allah, Musa, kamu tidak akan sanggup melihat zat saya, maka lihatlah kepada gunung Tur itu. Jika engkau kuat gini maka kamu akan bisa melihat diri saya. Maka Allah memancarkan sinarnya, memantulkan gini bayangan atau sinar zatnya kepada gunung itu, dan disaksikan oleh Nabi Musa. Maka gunung Tur itu hancur lebur gini Nabi Musa semaput kailing jungkel waktu itu kek sinarin Allah gini
dan dia bertobat kepada Allah. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaika wa ana, itu karena nafsunya Nabi Musa ingin melihat zatnya Allah, maka dia tobati kepada Allah. Ini ya Allah, saya bertobat kepadamu dan saya adalah orang pertama yang mempercayai kepadamu. Nah, itu pernyataan Nabi Musa. Jadi sinari Allah dipantulkan ke gunung saja hancur, apalagi melihat secara nyata. Dan kula panjenengan bagi orang-orang mukmin nanti sebelum kula panjenengan masuk ke dalam surga, itu kata Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya gini, dalam apa itu, dalam dawuhipun hadisnya gini, umat Islam ini akan melihat kepada zatnya sebelum masuk dalam surganya. Gini. Jadi bagaimana indahnya melihat Allah, itu indahnya mengalahkan keindahan kenikmatan yang ada di surga. Gini. Jadi saking eloknya nggak bisa dibayangkan, nggak bisa diterka-terka bagaimana melihat, nikmatnya melihat saja itu loh. Nikmatnya melihat, bukan merasakan. Makan bukan merasakan pendengaran, tapi nikmatnya melihat kepada zatnya itu sudah melebihi di atas kenikmatan yang ada di dalam surga. Bahkan satu kitab itu menyatakan andaikan seorang hamba itu bisa melihat Tuhannya sebelum dia masuk ke surga dan neraka, andaikan dia melihat Tuhannya yang demikian itu, masuk ke dalam neraka itu dia tidak akan merasakan kepedihan kesengsaraan, siksaan neraka, karena sudah pernah melihat kebaikan Tuhannya. Jadi kak kroso umpamanya setelah melihat kok disuruh masuk ke dalam neraka, seorang hamba itu dia akan masuk dan dia tidak akan merasakan sakitnya siksaan neraka. Saking melihat dengan mata, menikmati penglihatan itu sehingga tagoyur, lupa segala-galanya. Lali kabeh, hilang kabeh rasane. Rasane pendengaran, rasane rasa di lesan, rasa apapun hilang kabeh, dikalahkan nikmatnya melihat Tuhannya. Siapa yang bisa melihat Tuhannya besok di akhirat itu? Orang-orang mukmin yang merindukan kepada Tuhannya waktu di dunia. Dia manut perintahnya, disuruh sholat dia sholat, disuruh zakat dia zakat, disuruh puasa dia puasa, disuruh haji dia haji. Makanya Kanjeng Nabi berpesan, nanti kerinduanmu itu sangat amat jika waktu sholatmu kamu melihat seakan-akan melihat Allah. Kalau toh tidak demikian, maka seakan-akan kamu dilihat oleh Allah. Perasaan dua ini waktu kita mengerjakan sholat itu sebagai hadiah dari Allah akan melihat kepada Tuhannya. Kalau selagi sholat sampai jenengan nggak bisa khusyuk kayak itu, merasa diperhatikan Allah atau melihat kepada Allah atau merasa menghadap kepadanya di depannya dengan khusyuk, dengan sangat khusyuk di hadapannya, itu nanti menjadi penebus kita, tiket untuk melihat kepada Rabb. Fana itu besok di hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Iku dalile jelas, wujuhu yawma idzin nadhira. Wajah-wajah hamba-hambanya yang rindu kepada Tuhannya itu ila rabbiha nadhira, maka dia akan diberi kesempatan untuk melihat kepada Tuhannya di akhirat nanti.
Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya dan kula panjenengan terus nggih mengkaji dari ayat ke ayat, dari hadis ke hadis, sehingga kula panjenengan tidak sepi, tidak sunyi, hati kita ini tidak kosong dari pengkajian ilmu-ilmu yang ada dalam tafsir dan ilmu-ilmu di dalam hadis. Muga-muga ana manfaatnya. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka as-salama wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna waj'alna min dhurriyyatina waj'alna min talamidana min al-ilmi wa al-khair wa al-Qur'an waj'alna min al-jannah waj'alna min ibadika as-salihin. Allahumma iftah alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Rabbana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.